Shalom. Selamat malam jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, dan kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Pada malam hari ini kita masih sangat bersyukur jika kita masih boleh melaksanakan ibadah keluarga bersama keluarga kita tercinta di rumah masing-masing. Walaupun kita masih menghadapi pandemi COVID-19, tapi kita tetap berharap kepada Tuhan agar COVID ini segera berlalu. Jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan perenungan kita pada malam hari ini diambil dari Ibrani 12 ayat 12 sampai dengan 16 yang diberi tema sesuai dengan sabda bina umat, ialah singkirkanlah akar pahit itu. Jemaat yang diberkati Tuhan, jika suatu saat kita diperhadapkan pada pilihan seperti ini, manakah lebih penting, tekun mempelajari Alkitab atau asik mengutak-atik gadget yang terbaru? Manakah yang lebih bernilai, membina hubungan kasih dengan pasangan nikah atau menghabiskan waktu untuk chatting dengan lawan jenis di luar nikah? Kita mungkin cukup mudah menjawab pertanyaan itu. Namun, kita mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya kita lakukan. Mari jemaat Tuhan, kita jujur bahwa kadang kala kita lebih suka mencari gadget dan aplikasi yang terbaru dan bercengkrama dengan orang yang bukan pasangan resmi kita. Tapi saya rasa di jemaat kita semua pada rajin mempelajari Alkitab dan semua setia kepada pasangan masing-masing. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan meminta kita untuk memilih keinginan, tidak memilih keinginan nafsu dan mengorbankan kekudusan yang bernilai kekal. Dengan mengambil contoh Esau, penulis kitab Ibrani ini ingin mengingatkan kita akan pilihan yang kita ambil. Esau memilih untuk menukar hak kesulungan dengan sepiring makanan. Sebuah penukaran yang sungguh tidak seimbang. Dalam konteks pembahasan kitab Ibrani, hak kesulungan merupakan lambang kekekalan, anugerah yang diberikan Tuhan. Sebaliknya, makanan adalah simbol kenikmatan sementara, hawa nafsu, dan dosa. Pilihan salah Esau ternyata berakibat penyesalan yang tidak mungkin lagi bisa dikoreksi. Itu kita bisa lihat, baca di dalam ayat yang ke-17. Marilah jemaat Tuhan, kita bijak untuk memilih. Di tengah dunia yang selalu memperhadapkan kita kepada pilihan, mari kita memilih kekekalan, yaitu dengan menjaga kekudusan dan hidup dengan pengendalian diri. Kita akan mampu hidup dengan pengendalian diri
Jikalau kita mampu hidup dalam persekutuan yang di dalamnya ada damai sejahtera. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika kita salah untuk memilih, kita memilih duniawi, hawa nafsu dan dosa, maka itu pasti akan mendatangkan akar pahit dalam hidup kita. Arti akar pahit itu adalah suatu kejadian yang tidak enak, yang tidak menyenangkan. Dalam ayat 15 mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Sebenarnya akar pahit yang disebut di situ sama seperti tanaman. Ia berakar dan bertumbuh. Jika kita membiarkannya tumbuh, akarnya akan semakin jauh ke dalam. Bahkan mungkin sengaja atau tidak, kita memupuknya sehingga dia makin subur dan berbuah. Dalam bacaan kita digambarkan bahwa buahnya akan terlihat dalam hubungan kita antar sesama yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jemaat yang diberkati Tuhan, mungkin kita sudah tahu jika akar pahit ada dalam diri kita, bukan saja mengerus kasih, kegembiraan, bahkan ketentraman bagi diri kita sendiri, tetapi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, penulis Ibrani mengindikasikan bahwa akar pahit itu tumbuh karena kita jauh dari kasih karunia Allah. Seharusnya kita menyadari bahwa kasih karunia Allah itu, anugerahnya, penyertaannya senantiasa ada bagi kita, tidak pernah berhenti sesaat pun. Namun, kita manusia dalam hubungan kita antar sesama, dalam relasi kita antar sesama, sadar atau tidak, kita telah terseret jauh dari kasih karunia Allah, sehingga kita memberi peluang dalam diri kita untuk menjadi lahan bersemainya akar pahit itu. Jemaat yang diberkati Tuhan, memang hidup bisa saja memberi kita alasan untuk menjadi pahit. Contohnya, kita menyimpan kemarahan, kita menyimpan kebencian, iri hati, dendam, menyalahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan lebih parah lagi, kita menyalahkan diri kita sendiri, merasa diri kita tidak berguna, dan putus asa dalam situasi dan kondisi yang ada. Seperti situasi saat ini, banyak orang khawatir, cemas, ketakutan yang berlebihan, berpikiran negatif bahwa apa yang terjadi nanti. Seakan-akan kita lupa bahwa hidup kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Itu semua menimbulkan
kepahitan atau mendatangkan akar pahit dalam hidup kita. Jadi sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, mari kita menyingkirkan akar pahit itu. Jadi pilihlah diri kita untuk merdeka dari akar pahit itu. Cabutlah sampai ke akarnya. Tentu jemaat Tuhan, itu tidak mudah. Tapi firman Tuhan saat ini menasihati kita, mengarahkan kita agar kita tetap tekun dalam iman. Dan kita menanggalkan semua beban dan dosa-dosa kita. Dan yang menjadi teladan pada malam hari ini adalah Yesus itu sendiri. Mata kita tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan janganlah lemah, jangan putus asa. Itu bisa kita lihat di dalam Ibrani 2 ayat yang kedua dan yang ketiga. Jemaat yang diberkati Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini, mari kita pererat tali persaudaraan kita satu dengan yang lain. Jika ada akar pahit, mari cabutlah sampai ke akarnya. Memang, kepahitan adalah suatu fakta, suatu kenyataan dalam kehidupan manusia. Seberat apapun ujian dan kesukaran yang menimpa, jangan kita menjadi pahit hati. Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam kepahitan. Jika saat ini kita mengalami kesesakan yang sangat, datanglah pada Tuhan dan serahkanlah semua beban itu kepadanya. Jangan sampai menyimpan akar pahit itu dalam hati. Karena kepahitan adalah gambaran kehidupan orang yang tidak rohani. Dan gambaran orang-orang yang belum diselamatkan. Firman Tuhan jelas menegaskan dalam Roma 8 ayat yang ke-37 mengatakan, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi mari jemaat Tuhan, jagalah terus hati kita, kuasai pikiran kita, dan kendalikan hati kita, supaya jangan tanpa sadar kita menjauhkan dan jauh dari kasih karunia Allah. Dalam Ibrani 12 ayat 14, mari kita melihat dan membaca bersama-sama. Ibrani 12 ayat 14 dalam bacaan kita tadi mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Amin.
Tuhan memberkati kita semua.